Australian resident Jessica Wongso has been charged with the murder of Mina Salihin. Police allege she poisoned her friend by adding cyanide to her coffee. Jessica itu kan kayak setan itu. Horas, Baliga Academy hadir di hadapan Anda ya. Mudah-mudahan ada gunanya ya, di samping kita dokumentasikan ya perbuatan rekayasa digital ya, manipulasi rekayasa oleh Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimantrianto yang diotaki ya, tentu diotaki ya oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti. Karena kalau tidak diotaki oleh mereka, tidak mungkin ya video rekayasa itu bisa menjadi produk resmi. Karena di situ ada gelar perkara, ada bagian pengawasan dan penyelidikan, ada Irwasda ya. Belum lagi ada subdit-subdit lain ya, untuk pengawasan jalannya perkara. Tetapi kenapa itu bisa menjadi produk resmi ya, tentu sudah berkomplot itu ya satu institusi, Polda Metro Jaya pada saat dipimpin oleh Tito Karnavian. Nah inilah yang perlu kita dokumentasikan ya, supaya publik tahu ya bahwa laboratorium forensik digital Mabes Polri itu di bawah pimpinan Tito Karnavian itu bukan menjadi laboratorium forensik, tetapi laboratorium animasi. Ya, tergantung apa yang perlu dianimasi untuk mengkriminalkan orang lain. Untuk jabatan mereka, untuk pangkat mereka ya, seperti Krishnamurti sudah sukses dia dengan rekayasanya menjadi irjen. Nah itulah fakta yang sangat nyata yang dihadapi oleh Indonesia ya, rakyat Indonesia yang sewaktu-waktu bisa menjadi bangsa mereka ya. Tinggal pesanan saja, mana yang perlu dimanipulasi nih, mana yang perlu direkayasa ini, mana yang perlu digabung-gabungkan ini, tinggal didukung saja dengan ahli-ahli lain ya, untuk cocok-cocokan. Ya, salah satu ilmu yang untuk mencocok-cocokkan adalah ilmu toksikologi ini saya lihat ya, dicocokkan waktu estimasi masuknya sianida tersebut dengan pergerakan tangan Jessica 162950 ya, 6 Januari 2016 yang telah dianimasi oleh Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimantrianto ya. Kita juga sangat menyayangkan ya untuk seorang Imade Agus Gelgel Wirasuta, katanya dokter dari Jerman, S1-nya ITB, tetapi dalam hal memodelkan matematika kok ya sangat disayangkan ya. Imade Agus Gelgel ini ya, harusnya dia paham kalau model matematika itu dia perlu data validasi dan data pengujian ya. 5 atau 6 sampel yang dia gunakan hanya untuk membentuk model matematika dia ya. Model matematika yang dibentuk dari 5 atau sampai 6 sampel itu kan model matematika yang sangat primitif, naif ya, prematur. Sudah begitu ketika dia di persidangan ya, di video itu tuh pernah saya tonton, itu dia mengklaim keakuratan itu 99,9%. Ya, model matematika yang didasarkan pada data yang sangat miskin, 5 atau 6 sampel ya, diklaim 99,9% itu kan kebohongan publik gitu ya. Apalagi datanya dia itu tidak diuji dengan data validasi dan data pengujian ya. Jadi coba saya kasih contoh ilustrasinya. Ya, di dalam data sains ya, atau ilmu data, atau apapun itu yang berkaitan dengan model matematika ya, itu kita memerlukan data pelatihan ya, data pelatihan, data validasi, dan data pengujian ya. Jadi data pelatihan itu untuk menciptakan model, data validasi itu untuk mengkoreksi model kita, baru data pengujian itu untuk menguji data kita keakuratan atau tingkat akurasi ya, akurasi dari model yang kita hasilkan. Jadi ada 3 bagian yang baku di dalam pemodelan data atau pemodelan matematika, yaitu data pelatihan, data validasi, dan data pengujian ya. Komposisinya biasanya ini ya 80% data pelatihan, 10 dan 10% ini data validasi dan data pengujian, atau 70%, 15%, atau 60%, 20%, 20% ya. 60% itu data pelatihan untuk menciptakan model, 20% itu untuk data validasi untuk mengkoreksi model kita ya, model matematika kita, atau 20% untuk pengujian. Data pengujian misalnya ada 10 sampel ya, biasanya jarang sekali ya 10 sampel itu sangat miskin, itu akan menghasilkan model matematika yang sangat prematur, naif ya, rentan terhadap error, itu sangat bias ya. Anggap aja 1000 sampel, maka 600 sampel untuk data pelatihan ya, untuk membentuk model kita atau model matematika kita, terus 20% untuk data validasi untuk mengkoreksi ya, berarti 200 ya, sampel, 200 sampel untuk menguji ya keakuratannya dalam bentuk persentase. Nah di sini juga ya, data itu ya kita bagi, data pelatihan, data pengujian. Pelatihan itu ada 2 ya, pelatihan dan validasi ya, dibagi 2. Jadi di sini pentingnya ya, ini kalau kita mau mengklaim keakuratan 99,9%, maka harus ada data pengujian. Jadi kalau yang digunakan oleh kedua ahli toksikologi ini ya, 5 atau 6 sampel itu, mana data pengujiannya? Kok bisa diklaim Nur Samran Subandi itu 99,9% di persidangan ya? Mana itu data pengujiannya ya?
Ya, kalau kita lihat dari apa ya data yang disajikan oleh Nur Samran Subandi ini kan data pengukuran awal 2, 3, 4, 5 ya, hari kelima ya, jadi cuma 6 sampel ya. 6 sampel, terus diciptakan model matematika ya, sampel ini juga yang digunakan oleh apa, yang dipakai oleh Imade Agus Gelgel ya. Jadi ke 6 data ini ya, 6 sampel data ini hanya dipakai untuk data pelatihan, data menciptakan model ya, data pemodelan. Jadi harusnya di sini misalnya 3 atau 4 ya, data di luar ini ya, hasil pengukuran juga untuk menguji apa ini, apa model matematika ini sehingga bisa didapatkan atau diklaim keakuratan ya atau tingkat akurasinya ya. Di sini ada 3 gitu. Nah, ini untuk pemodelan. Nah, 3 atau 4 untuk pengujian, tapi ini tidak ada. Jadi model matematika itu apa? Model matematika itu hanya diderivasi dari data pelatihan yang sangat miskin tersebut ya, 6 sampel, tetapi diklaim 99,9% tanpa ada data di luar data pemodelan itu untuk menguji. Ya, inilah saya sangat sayangkan ya untuk seorang dokter, bahkan sekarang sudah profesor di Universitas Udayana ya, tetapi diklaim di persidangan dia mengklaim 99,9% tanpa ada data di luar data tersebut ya, data pemodelan tersebut untuk melakukan pengujian. Ini kan sama seperti kita menilai diri kita sendiri, itu tidak valid seperti itu. Harus orang lain yang menilai diri kita. Itu ya, bukan diri kita untuk menilai diri kita sendiri, bukan data itu diuji data pelatihan dipakai untuk menguji pemodelan, model yang dihasilkan bukan. Konsep dalam data science atau ilmu data atau pemrosesan data adalah ada data di luar data pelatihan untuk menguji model matematika kita. Nah, ini tidak ada dilakukan oleh Imade Agus Gelgel Wirasutra ini, dan terlalu prematur mengatakan 99,9% ya tingkat keakuratan tanpa data pengujian atau data validasi pun tidak ada. Mau koreksi model dia pun tidak ada ya. Data validasi tidak ada, data pengujian tidak ada, tetapi diklaim 99,99% di persidangan. Ini kan janganlah Pak Imade Agus Gelgel ya, ketika di persidangan kan banyak ya, publik tidak tahu, hakim tidak tahu, pengacara tidak tahu tentang bagaimana menguji model matematika, tetapi Anda menggiringnya opini itu bahwa Anda mengklaim 99,9% itu ada sesuatu yang ilmiah. Itu kan tidak ilmiah seperti itu ya. Harus ada data di luar data pemodelan, yaitu data pengujian dan data validasi. Itu kan Anda berbohong ya di publik ya. Anda hanya menggunakan 6 sampel, mana data pengujiannya, data validasinya, sehingga bisa Anda klaim 99,9% itu. Karena ini menyangkut nyawa manusia, menyangkut hidup manusia. Kok model yang sangat prematur, bias dan naif ini Anda katakan 99,9% dan Anda pakai untuk menghitung waktu estimasi sianida. Ini kan tidak baik seperti ini ya, cocok-cocokan ini ya dengan model matematika yang sangat naif seperti ini tidak layak ini menjadi produk ilmiah ya. Jadi karena ilmuwan dan insinyur saintis kan harus terbuka ya, maka harus bisa diuji, dievaluasi oleh orang lain. Jadi temuan saya juga harus bisa diuji oleh orang lain, sehingga pagi ini saya mengemailkan kepada Pak Made Gelgel Wirasuta ini ya, gelgel.wirasuta unit.acid ya, di email resminya di kampusnya. Jadi ada 7 poin ya, saya emailkan ya, supaya ditanggapi. Kalau memang dia menemukan kebenaran di dalam argumen saya, seharusnya dia sebagai saintis harus mengaku salah dan mengkoreksi statementnya di persidangan, karena ini menyangkut nyawa manusia ya. Jika model matematika yang Anda gunakan salah, prematur, bias, dan primitif, maka waktu estimasi yang Anda dapatkan juga pasti salah gitu. Jadi ada 6 poin ya. Pertama, model matematika yang Bapak gunakan hanya terdiri dari 6 sampel. Apakah model matematika by decreasing eksponensial yang Bapak dapatkan telah divalidasi dan diuji dengan data di luar data pemodelan tersebut? Sehingga di persidangan Bapak mengklaim bahwa model matematika laju pengurangan sianida yang Bapak dapatkan memiliki keakuratan 99,9%. Dari mana ini 99,9% ini kalau tidak diuji dengan data di luar 6 sampel itu ya. Data untuk memodelkan, kan ini klaim sepihak ini, tidak ilmiah ini ya. Terus adalah hal baku dalam dunia pemodelan matematika bahwa klaim tersebut harusnya didapatkan setelah diuji dengan data di luar pemodelan, data pemodelan atau data pelatihan ya. Harusnya klaim 99,9% itu setelah model yang didapatkan, model matematika yang didapatkan diuji dengan data di luar data pelatihan. Jadi 6 sampel itu harus ada sampel 7, 8, 9 yang tidak dimasukkan dalam data pelatihan yang dipakai untuk data pengujian dan data validasi. Kan ini tidak ada ya, cuma 6 sampel langsung diklaim tercipta model matematika yang sangat naif tersebut, terus diklaim keakuratan 99,9%. Ini kan bukan hal ilmiah ya. Ya kalau di pengadilan mungkin bisa berbohong menipu seperti itu, tetapi bagi orang yang paham
Data sains ini kan konyol ya, sangat-sangat konyol ya. Yang kedua, setelah saya simulasikan model matematika Bapak dengan model matematika yang dihasilkan Bapak Nur Samran Subandi, hasilnya tidak konvergen dengan menguji konvergensinya, dengan mengekstrakulasinya terhadap waktu ya, terlampir, saya tampilkan itu. Nah ini dia. Ya, untuk 120 jam memang seolah-olah apa dia ya, datanya itu model mereka itu seolah-olah konvergen ya. Ya, model CN1-nya Gel-Gel ya. Terus CN3 ini Nur Samran ya. Jadi Gel-Gel ini punya dua model matematika ya, CN1 dan CN2 di sini di bawah. Kita bandingkan dua-dua terhadap model matematika Nur Samran Subandi ya. Ya, ketika kita untuk 120 jam, ya 120 jam itu kan berarti datanya dia sendiri ya, data pemodelan ya. Memang seolah-olah konvergen dia, tetapi kalau kita uji ke hari ke-6 ya, sudah mulai dia menyimpang satu sama lain ya. Di sini kita lihat ya. Ya, model satunya Gel-Gel dengan model Nur Samran ini kan makin menyimpang ya setelah kita ekstrakulasi ke hari ke-6. Ya, konsentrasi cyanidanya kalau hari ke-7 tambah 24. Berarti 172 ya. Ditampilkan dasarnya per 24 jam. Hasil ekstrakulasi. Ya ini kan semakin menyimpang ini. Hari ke-7. Ya. Terus tambah lagi sampai misalnya hari ke-10, 240. Nah ini kan semakin menyimpang model matematika mereka dua ya. Ya, model matematika kuadratik Nur Samran dengan by exponential ya, by decreasing exponential ya. Punyanya Gel-Gel, model 1 dan model 2 ini makin menyimpang ini ya. Ini untuk 10 hari kita ekstrakulasi ya, 240 jam. Kalau 20 hari jauh lagi lebih menyimpang model matematika mereka. Jadi tidak ada inkonsistensi di antara model matematika mereka berdua ini ya. Jadi inkonsistensi menandakan bahwa tidak akurat gitu ya. Jadi klaim oleh Profesor Edi Haries itu bahwa cocok itu salah ya. Tidak konvergen model matematika mereka inilah. Untuk 480 ya, 480. 20 jam. Nah inilah semakin menyimpang dia datanya ya. Kita misalnya 1000 jam 20 hari. Berarti 960 40 hari ya. Kita tampilkan per 96 jam saja nilainya. Nah ini kan semakin menyimpang, modelnya Nur Samran naik, yang ini sedikit turun ya. Makanya, aduh, parah kali ini. Apa ya, malah divergen dia ya, membelah gitu ya. Ini kan model matematika mereka dua ini sangat primitif dan bias terhadap error. Baru poin ketiga adalah bagaimana pendapat Bapak tentang model matematika kuadratik atau parabolik terbuka pada model matematika laju penguraian cyanida yang dihasilkan oleh Bapak Nur Samran Subandi, di mana setelah saya simulasikan bahwa konsentrasi cyanida tidak terurai atau terdekomposisi atau menurun ya, tetapi malah mengalami peningkatan menuju tak berhingga. Ya, sudah saya lampirkan kepada Tim Hadi Agus Gel-Gel ya, itu hasil simulasinya. Terus yang keempat, setelah saya simulasikan model matematika laju penguraian cyanida yang Bapak hasilkan, apakah benar konsentrasi cyanida terurai menuju nol butuh 483 juta jam? Apakah tepat setelah 100.000 jam, maka konsentrasi cyanida hanya menjadi 7135 dari 9901 untuk model 1, dan hanya menjadi 7180 dari 9949 untuk model 2. Ya, dia punya dua model ya. Apakah benar setelah 1 juta jam, maka konsentrasi cyanida hanya menjadi 7135 dari 4283 ya. Oh, coba. Ya ini lampirannya ya, saya 100.000 jam ya. Apakah benar ya nilai kondisi awal konsentrasi cyanida 9901 setelah 100.000 jam hanya turun sekitar
2.800 ya, 100.000 jam gitu. Jadi 7135 untuk model 1 dia, model 2 dia 17180. Apakah itu benar? Gitu. Karena apa? Ya model matematika miskin data yang dihasilkan dari data yang sangat miskin 6 sampel ya. Udah gitu tidak ada validasi dan pengujian. Ini harus ditindaklanjuti, ini harus dianalisa lagi Pak Madi Gelgel. Ini untuk yang 1 juta. Nah ini 9901 menjadi 4283 model 1, 9949 menjadi 4310 ya. Jadi ini yang saya lampirkan ya. Jadi kalau 10 juta jam belum juga dia menuju 0 ya. Nah ini dia 10 juta jam dari 9901 sampai 2604 yang model 1, model 2 9949 menjadi 26,20. Ini kan perlu Anda uji sebenarnya Pak Gelgel konvergensinya ya. Setelah Anda menguji uji validasi ya dengan dengan data validasi dan data pengujian di luar data pemodelan. Setelah itu ya Anda uji konvergensi, ini benar tidak ini gitu loh. Jadi jangan klaim sepihak 99,9%, tetapi 99,9% itu adalah data apa ya? Maksudnya hasil terhadap hasil model Anda dengan data pelatihan, bukan dengan data pengujian. Poin G5 sebagai seorang ilmuwan, Bapak seharusnya melakukan pengujian terhadap data di luar data pemodelan sebelum menarik kesimpulan keakuratan 99,9%. Ya. Jika model tidak divalidasi dan diuji untuk dipakai untuk mengestimasi waktu masuknya cyanida, apakah model Bapak tersebut merupakan model yang sangat prematur dan naif karena rentan bias dan error? Tolong dijawab karena ini email resmi ya. Keenam, saya menemukan fakta bahwa penghitungan mundur manual dari Bapak Nur Samran Subandi merupakan kesalahan fatal. Seharusnya 16.20.24 WIB bukan 16.39.36 WIB pada waktu itu ya. 16.20.24 Jessica Wongso masih berada di kasir untuk close bill seperti tertangkap pada kamera 1 kamera 17 terlampir. Bagaimana tanggapan Pak Imadi Agus Gelgel ini ya, dengan tidak akuratnya rekan satu di persidangan toksikologi yang katanya diklaim hasilnya sama tetapi justru berbeda ya karena kesalahan hitungan mundur. Yang ketujuh, saya memiliki 37 bukti ilmiah bahwa video CCTV telah direkayasa oleh Muhammad Malazar dan Christopher Harimanrianto yang Bapak jadikan dasar penelitian terutama terkait gerakan mencurigakan Jessica Wongso dan perbandingan kopi yang merupakan rekayasa oleh Christopher Harimanrianto ya, karena perbandingan antara hasil downscaling yang sudah direkayasa dengan hasil otentik. Ya jelas terjadi perbedaan warna ya, warna kopi ketika disajikan Agustiono dirusak resolusinya pada saat diambil sari ya, setelah diminum mineral salin dibiarkan otentik 1920. Itu kan sudah fatal ya. Jadi rujukan bahwa terjadi perbedaan warna tersebut yang menjadi rujukan Pak Gelgel ini merupakan hasil rekayasa. Bagaimana pendapat Anda ini? Ya, harusnya setelah saya emailkan seperti ini, saya lampirkan ya, hasil-hasil simulasi saya dan 37 bukti ilmiah rekayasa itu ya, Anda sebagai ilmuwan bisa mengkoreksi lah ya, jangan berdiam diri hasil Anda yang salah ya, prematur bias ya, pemodelan data yang sangat miskin, 6 sampel tidak diuji ya, tidak diuji keakuratannya dengan data di luar data pemodelan tersebut. Ini kan sangat menyalahi aturan keilmiahan. Ya, saya demonstrasikan harus ini ya, ini kan datanya dia, hasil model matematika dia ya, diuji dengan data yang dia hasil pengukuran. Ini dari data pemodelan dan data pengukuran dia ya, karena saya tidak tahu data pengukuran ya, saya nggak paham ya. Ada screenshotnya di YouTube tapi sangat kabur. Nah ini data yang dihasilkan dari pemodelan dia. Nah ya mungkin menurut Imadi Agus Gelgel ya, keakuratan itu adalah ketika data hasil model disajikan data pemodelan dibandingkan dengan data hasil pengukuran. Salah ya, itu bukan keakuratan, itu adalah error pemodelan ya. Kalau kita mau uji keakuratan maka ada data lain di luar data pemodelan tersebut ya, model lainnya misalnya dibandingkanlah data pengujian tersebut di luar dari data pelatihan dengan data hasil pemodelan dia gitu ya. Misalnya 144 inilah ya untuk hari ke-6 misalnya atau hari ke-7 ya. Nah hasilnya kan begini, jadi 7662. Nah inilah yang harusnya dibandingkan dengan data pengukuran ya, yang bukan merupakan bagian dari data pemodelan. Ini baru menguji keakuratan, bukan data pemodelan dibandingkan dengan data hasil simulasi. Itu bukan keakuratan, itu keakuratan pemodelan, bukan pengujian. Baru untuk hari berikutnya 168. Nah ini juga setelah 7662 baru data pengujian selanjutnya 7617 ya, dicari errornya, error terkuadrat atau apa parameter errornya kan begitu. Baru berikutnya juga 192. Nah kan begitu. Jadi ini 3 sampel yang tidak merupakan keluaran pemodelan ini adalah hasil pengujian
Jadi 7662, 7617, 7590 itu dicari errornya terhadap data pengujian. Ini data keluaran model dibandingkan dengan data pengujian, itu baru keakuratan Pak Gel-gel. Ya, klaim Anda 99,99% itu adalah error pemodelan. Ya, data keluaran model yang Anda latih itu terhadap data Anda, data pengukuran, data pemodelan, bukan data pengujian, harus dipisahkan ya. Ya, seperti ilustrasi ini, ya, training data, validation data, testing data ya. Jadi Anda hanya menggunakan semua itu sebagai training data, tidak ada data validasi dan data pengujian. Jadi keakuratan yang Anda klaim itu adalah data keluaran model dengan data pelatihan. Ya tinggilah hasilnya, ya, dengan dirinya sendiri. Menguji keakuratan harusnya Anda punya data validasi dan data pengujian di luar dari data pemodelan. Aduh, parah kali Pak Gel-gel. Koreksilah statement Anda di pengadilan supaya Anda hidup makmur dan sejahtera ya. Janganlah dipakai keilmuan Anda itu kan model matematika hancur yang Anda pakai ya. Belum diuji. Itu masih error pelatihan. Keakuratan pelatihan, bukan keakuratan pengujian. Kalau pengujian kan harus digunakan data lain di luar data validasi dan data pelatihan ya, atau data pemodelan. Jadi saya inginnya ditanggapi ya Pak Gel-gel, karena kita sesama orang yang menekuni bidang pemodelan matematika. Bapak bisa menyangka saya mungkin sederhana. Anda kan tidak paham cyanida. Iya, saya tidak paham cyanida, tetapi kan saya paham model matematika. Cara memodelkan secara matematika kan saya paham. Ada 3 fase ya. Ada fase pemodelan, ada fase validasi, dan ada fase pengujian. Anda cuma pemodelan saja keakuratannya ini. Yang Anda klaim 99,9% ini kan error atau keakuratan pemodelan, bukan pengujian ataupun validasi ya. Jadi ini kan sangat prematur ya, malu kita sebagai dokter seperti ini, apalagi profesor ya. Harusnya kan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah lah di dalam ilmu data atau data sains. Jangan diklaim sepihak seperti itu di persidangan ya. Salah sekali itu. Jadi koreksilah ini Pak Gel-gel ya. Kalau Anda punya data lain untuk pengujian, baru declare ini 99,9% ya. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami Baligi Academy. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas. Digital forensik, di situ pemesan yang menguasai kopi pada jam tersebut dan bertanggung jawab terhadap masuknya cyanida. Jadi pemesan yang lebih bertanggung jawab. Ya. Tapi dasar saudara menyimpulkan bahwa pemesanlah yang lebih bertanggung jawab karena dia dalam penguasaan kopi itu ada bersama dia sekitar 16.30-16.45 begitu. Ya. Dari mana dasarnya saudara mengambil kesimpulan kemungkinannya di sana? Berdasarkan data waktu yang didapatkan dan berdasarkan BAP dari digital forensik. Bisa saudara urai karena ini sangat prinsip itu. Seperti gelas yang berisi susu, batu es, apakah ada di sana kesempatan untuk memasukkan sesuatu benih-benih yang kotor? Yang saya dapatkan datanya dari BAP digital forensik seperti yang tertera, bahwa susu dalam gelas disajikan oleh Agus masih berwarna putih seperti belum disajikan, artinya belum ada pengadukan. Belum ada pengadukan. Es Vietnam kopi tersebut berada dalam penguasaan pemesan sendiri dari disajikan hingga diminum oleh korban. Ya. Itu dari fakta yang diberikan oleh digital forensik. Terdapat beberapa gerakan-gerakan yang mencurigakan. Kemudian telah terjadi perubahan warna dari kopi tersebut yang disajikan oleh Agus Triwiono hingga diminum oleh korban. Artinya fakta ini mengatakan bahwa warna yang tadinya 2 lapis sudah menjadi tunggal semuanya. Nah, itu berdasarkan fakta itu saya menuliskan, dan berdasarkan fakta ini saya bawa kopi berada pada penguasaan korban.
Jadi korban yang bertanggung jawab atas masuknya sianida ke dalam kopi. Berdasarkan data elusidasi ini bahwa waktu sekitar itu kemungkinan sianida itu masuk ke dalam kopi korban. Ya, itu hasil daripada kajian analisis saudara ya. Betul. Australian resident Jessica Wongso has been charged with the murder of Mina Salihin. Police allege she poisoned her friend by adding cyanide to her coffee. Horas, Bali G Academy hadir di hadapan Anda, ya. Nah, kali ini kita akan permalukan lagi ya bagaimana kualitas dari laboratorium toksikologi ya Mabes Polri ya. Menghitung mundur aja salah, ini nggak ada lagi minta maaf atau apa ya, nggak ada self retrospeksi gitu ya, self introspeksi ya terhadap kualitasnya. Ini kan menentukan nyawa orang lain ya. Pasal 340 KUHP, ancaman hukuman mati atau seumur hidup ya, tapi kok bisa salah ya. Ini Nur Samran Subandi ini, aduh, doktor ini ya, S1 Unhas, S2 Unhas, S3 IPB, doktor ya, doktor. Bayangkan ya, dalam toksiko apa itu, cyanida atau segala macam, apa nggak pernah diajari belajar pemodelan matematika untuk pengurahan cyanida. Mengakunya doktornya tesisnya cyanida ya. Ya, banyak pelatihan di profilnya itu, tapi kok pemodelannya kuadratik ya, parabola terbuka, harusnya parah sekali ini ya. Aduh, Mabes Polri, toksikologi Mabes Polri ya, sudah pakai Excel untuk aplikasi perkantoran ya, model matematikanya serampangan kuadratik. Dan kalau kuadratik begitu turun dia naik lagi ya, ini nggak belajar pemodelan matematika atau bagaimana sih? Sudah gitu, yang paling parah dan paling parah semuanya adalah hitungan mundur ya, dari ya di apa itu 16 Januari ya, dikurangi 90 jam ya, coba kita lihat. Nggak salah ya, 10 Januari dia apa, 10.30 siang dia lakukan eksperimen ya, dikurangi ya 10 Januari 2016, dari pendekatan dia ada 90 jam 9 menit 36 detik ya waktu mundurnya, waktu estimasi masuknya cyanida dari 10 Januari didapatkan 6 Januari 16.39 ya. Ini jadi dia buat standar deviasi 15 menit ya, 16.30 sampai 16.45, menyesuaikan tangan animasinya Muhammad Al-Azhar ya, 16.29.50 ya. Setelah kita hitung mundur manual ya, inilah dia ya, dari 10 Januari 2016 10.30 siang dikurangi 90 jam 9 menit 36 detik. Ini hitungan mundur manual saja dapatnya, tidak usah saya pakai program yang 16.20 24 ini hasilnya 6 Januari 2016 16.20 24. Jessica saat itu masih membayar di kasir ya untuk close bill. Belum lagi pakainya juga kuadratik ya. Parabola terbuka ini kan begitu turun naik lagi. Masa laju penguraian cyanidanya tidak terurai atau terdekompos, malah meningkat ya, naik terus ya. Ini saya eksperimen saya. Nah, ini kan naik terus untuk 500 jam, ini untuk 300 jam ya. Dia uji kan cuma sampai 120 jam ini. Datanya miskin, 5 sampel, parah. Nah, ini untuk 1000 jam ya, rentang nilai yang saya tampil tiap 1000 jam ya, ini tiap 50 jam. Bayangkan ya, nanti di video sekaligus saya tampilkan apanya ya, simulasinya. Bayangkan ya, aduh, fatal sekali nih laboratorium toksikologi ya, seorang dokter Nur Samran Subandi ya, sudah pakai model matematika serampangan untuk laju cyanida. Apa nggak pernah belajar di SMP atau SMA? Kalau kuadratik kan parabola terbuka pasti begitu dia turun naik lagi. Ini kan parah gitu. Belum lagi pemodelannya dengan cuma 5 sampel, tidak ada untuk sampel validasinya ya. 5 aja begitu sampel dipakai untuk memodelkan, tidak ada sampel yang tersisa
satu atau dua sampel untuk validasi. Ini kan pemodelan ancur-ancuran. Begitu hitung mundurnya juga parah. Manual saja salah. Dokter loh ini. Dokter dari IPB loh. Ya. Apa enggak dia uji konvergensi atau uji validasi lah seterusnya modelnya dia ini. Yang penting cocok dengan waktu animasinya manual laser yang hasil rekayasa dia. Pakai Excel lagi, aduh, ya kan errornya kan terlalu besar lah, ada berapa detik ya. Tapi kan ngakunya kan scientific crime investigation, harusnya kan, aduh parah kali bah. Nur Samran Subandi ini, aduh parah ya, dokter itu mundur pun salah. Ya, padahal ini kan menyangkut nyawa manusia, terpidana ya. 1620 ke 1639 kan itu parah sekali itu ya. Mengakunya laboratorium toksikologi Mabes Polri. Hitung-hitungan hancur-hancuran. Apa nggak ada orang yang agak ada brainnya di sana itu? Laboratorium itu Mabes Polri ya, nggak diketawain Ethiopia gitu yang seperti ini ya. Parah lagi ya. Mungkin Ethiopia atau Gambia atau Ghana mungkin nggak sancur ini ya. Dokter toksikologi hitung mundur salah menentukan nyawa manusia lagi. Parah, ini mudah-mudahan dijadikan novum nih ya, supaya orang ini dipanggil ini di persidangan. Bagaimana dia bisa 1639 padahal hitung mundur harusnya sesuai model lancur dia itu harusnya 1620. Kok bisa ada 19 menit itu ya? Perbedaannya ya. Hitungan manual salah dokter loh. Malu-maluin aja ya, tidak ada uji validasi. Harusnya sampelmu 10, biasanya 70-30%. Ya, 70 untuk training, pemodelan, 30 untuk validasi, sisakan sampel untuk validasi. Gitu loh. Jadi 7, 3, atau kalau data Anda 100 sampel, 70, 30 validasi, 70 training atau pemodelan, kan begitu harusnya model matematika. Bukan 100% dijadikan data untuk pemodelan atau pelatihan, ya data untuk validasinya apa, untuk uji validasinya model Anda benar atau tidak kan. Ini dokter loh ini, buset, oh, seperti ini dokter kualitas sekarang ya. Aduh, parah ya. Aduh, parah. Oke pemirsa, kita tonton ya itu apa dia ya, penipuan dia di persidangan itu ya. Bayangkan dengan percaya diri ya, 1639 dapatnya. Terus dibuat standar deviasi 1630, 1645 ya, rentangnya 15 menit deviasinya. Parah bah. Udah gitu, Mabes Polri tidak mau lagi minta maaf ya, sudah konyol ini ya. Sudah tertangkap bahasa ini rusaknya ya. Apa kalian ini produk ilmiah kalian itu produk abal-abal odong-odong. Ya. Masa bisa itu mundur aja nggak bisa dokter loh. Ya, dokter. Bayangkan, ya, waktu SMA aja kita sudah belajar bagaimana itu kuadratik, ada gelombang, ada puncak, ya, itulah kuadratik itu. Terus kalau parabolik terbuka plus ax kuadrat, ya misalnya plus a-nya positif, ax kuadrat tambah bx tambah c. Kalau a-nya positif kan dia gelombang apa namanya parabolik terbuka, maka dia berbentuk gelombang. Ya, begitu turun dia naik lagi. Aduh, parah sekali. SMA aja nggak lulus ini orang. Dijadikan untuk dipakai oleh Krishnamurti dan Tito Karnavian untuk rekayasanya ya. Jadi parah sekali ya. Ini para mafia ini ya. Harusnya malulah kau, Nur Samran Subandi, dokter. Ya, udah pakai model matematika kuadratik, model matematika parabola terbuka. Mana ada lah penguraian sianida pakai, penguraian apapun pakai kuadratik ya. Mana SMA aja paham itu, atau SMP mungkin. Itu mundur manual aja salah, tidak pakai program atau aplikasi, kalian pakai malah cuma Excel. Parah sekali ya. Parah ya. Mengaku apa namanya saintifik tapi cuma pakai Excel, itu untuk kantor itu. Inilah ya, parah kali ya ini. Nggak tahu kekilapan atau komplot juga orang ini. Nih, dicocok-cocokkan 1629, 1620 harusnya hitungan mundur.
malah 16.39. Parah. Oke pemirsa, kita dengarlah itu ya apanya videonya. Oke, sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Oke, tonton video ketololan dari dokter ini ya. Oke, bye, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas. Nah, kita kemudian lakukan pengujian dari 0. 0 berarti kondisi awal. Nah, konsentrasi cyanida sekian. Yang saya bilang 1:1 dengan natriumnya. Terus 24 jam kemudian turun dikit, turun. Nah, penurunan ini sampai kita 120 hari. 120 hari itu adalah 120 jam 120 jam itu dilihat. Kemudian dibentuk dalam suatu kurva. Nah, ini kurva penurunan. Kita lihat ini kurva bukan kurva linear. Kalau dalam bahasa ilmiah ini bukan linear. Ini sedikit parabolik ya. Jadi kemudian kita membentuk mencari regresinya ini melalui kalkulasi matematis. Sekarang paling mudah kita gunakan Excel. Bisa di Excel. Kita lihat. Nah, kemudian dari sini kita bisa kalkulasi pada titik berapa jam digunakan tadi untuk melepaskan sekian itu, melepaskan sekian sianida ke udara itu berapa lama. Nah, jadi di situ di belakang kita temukan ini ya. Jadi kita temukan, hitung waktu, dari situ kita dapatkan 30 jam 9 menit 36 detik. Nah, 90 atau 90 jam ya. 90 jam 9 menit 36 detik. Itu kita ulang, kemudian kita plot dari titik awal kita mengukur bahan ini di laboratorium. Waktu kita mengukur bahan ini di laboratorium, datanya masih ada. Itu kemudian kita mengukur data itu, kita hitung dari situ ke belakang, kurangi sekian jam itu, maka kita sampai kepada dari kita lakukan pengukuran itu pada jam sekitar jam 10 berapa situ? Berapa? Jam 10.30 siang ya. Hitung balik dengan mengurang berapa tadi? 90 jam 9 menit 36 detik sampai pada titik berapa nih? 16.30 lewat 36 detik. Ini titik yang kita dapatkan di situ. Jadi itu simulasi menghasilkan itu. Simulasi menghasilkan waktu itu, ya. Waktu itu. Tetapi namanya perhitungan. Setiap perhitungan ada namanya simpangan baku, standar deviation. Jadi untuk menjaga itu jangan keluar, kita buat rentang. Maka rentang itu jatuh kepada 16.30 sampai dengan 16.45. Itu waktu intake. Oh, itu waktu intake. Itu waktu intake masuknya. Dihitung dari waktu, bukan waktu dihitung dari waktu kami mengukurnya sampai ke belakang itu. Ini 16.30 16.45. Jadi bisa disimpulkan supaya tidak keluar tadi ada dari itu, supaya tidak keluar dari rentang itu, kita bikin rentang 16.30 sampai 16.45. Titik sebenarnya yang dapat dari perhitungan simulasi adalah berapa itu? 16.00 lewat 39 menit dan 36 detik. Itu yang bisa saya jelaskan, Pak. Hari apa itu? Ini karena hitung ke belakang hari 6 Januari nih. Tanggal 6 Januari 2016. Hari Rabu. Hari Rabu 16.
maka rentan waktu dimasukkan, saya bacakan, maka rentan waktu dimasukkannya NaCN ke dalam minuman kopi yang diminum oleh korban berada pada rentan waktu 16.30 sampai dengan 16.45. Itu hasil kesimpulan ahli ya. Simulasi. Dari hasil simulasi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 gitu. Oke. Selanjutnya apakah percobaan ataupun percobaan dilakukan itu dilakukan di lapor? Dilakukan di lapor. Ya, oleh tim subbid toksikologi. Oleh subbid Ya. toksikologi. Lanjutkan yang mulia. Saudara ahli mungkin yang umum dulu nih sekarang. Ya. Disertasi Anda tentang apa? Disertasi saya tentang tadi yang saya bilang. Tentang apa? Jadi judul disertasi saya di doktoral saya itu adalah Development of Scientific Investigation to Prove Blast and Cyanide Phishing Cases.